Pagi ini judul firman Tuhan saya kasih judul jangan putus asa. Kita tidak boleh putus asa ya, apapun yang kita hadapi. Saya selalu bilang sama saudara, sukar bukan berarti mustahil. Ketidakmungkinan, kesukaran, beratnya masalah kita hadapi itu bukan akhir segala-galanya. Ingat, kita masih punya Tuhan Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus kita sanggup menolong setiap kita. Bagian berita awal saya ingin sampaikan sama saudara, jangan putus asa. Anda dan saya, seberat apapun masalah engkau hadapi, engkau tidak boleh putus asa. Nah, kita bahas tentang jangan putus asa. Mari kita lihat ayatnya dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-8. Kita baca secara berganti-gantian begitu ya Bapak Ibu Saudara. Saya baca ayat 1, saudara ayat yang kedua, 4-nya sama-sama ya. Saya baca ayat yang ke-1, 2 Raja-Raja 8 ayat 1 begini kata firman Allah. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Teruskan. Lalu bergemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya, lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin 7 tahun lamanya. Ayat 3. Dan setelah lewat ke-7 tahun itu, pulanglah perempuan itu dari negeri orang Filistin. Kemudian ia pergi mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Sama-sama keras yang di rumah, baca ini firman Allah, baca ayat yang keempat, 1, 2, dan 3. Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Yang saya mau bahas, yang saya mau sodorkan sama saudara, kita belajar dari 2 tokoh secara singkat. Yang pertama, tokoh itu bernama Gehazi. Siapa Gehazi? Bujangnya Nabi Elisa. Kata bujang zaman dulu, kira-kira kalau zaman sekarang ini pengerjanya gitu ya. Ya, yang bantu pelayanan Nabi Elisa. Lalu kita belajar kedua tokoh wanita yang punya anak mati dihidupkan sama Nabi Elisa. Ia juga gak putus asa dua-duanya. Ini yang kita mau belajar. Sebetulnya menarik dalam cerita ini. Supaya saudara gak kehilangan makna ceritanya. Dari awal saya cerita dulu sebelum saya membuka ini rahasia firman sama saudara. Bagian ayat yang ke-1 dikatakan ini ada seorang perempuan begitu saudara punya anak lalu mati dihidupkan sama Nabi Elisa, kurang lebih begitu. Lalu tiba-tiba Nabi Elisa mengatakan sesuatu pada perempuan ini, kamu ngungsi ke Filistin sebab Tuhan berkata kepadaku di negeri Israel akan terjadi kelaparan 7 tahun. Singkat kata, maka perempuan ini ayat yang kedua, ikuti kata Nabi Tuhan Nabi Elisa, berangkatlah ke Filistin. Ini nabi yang hebat banget ya Nabi Elisa. Seorang nabi yang menubuatkan sesuatu pelihat, bisa melihat yang belum terjadi. Dan belum terjadi dia udah ngomong sama perempuan ini sama keluarganya. Lu ngungsi sama keluargamu ke Filistin 7 tahun. Setelah 7 tahun balik lagi ke Israel. Nah ketika balik saudara ya, dia mengadukan persoalan rumahnya yang ditinggalkan. Jadi rupanya perempuan ini bersama anaknya, juga ada keluarganya. Itu ketika ngungsi ke Filistin istilahnya apa ya, cuman bawa baju, gak bawa apa-apa. Rumah ditinggalkan, tidak dijual, ladangnya pun ditinggalkan, tidak dikelola. Karena memang tidak ada hasil, lagi musim kekeringan, lagi musim paceklik, ladang tidak menghasilkan bahan makanan gitu kira-kira. Ngungsi cuman bawa badan bersama keluarga ke Filistin. 7 tahun lewat balik ke Israel, datang menghadap raja, mengadukan, raja bagaimana rumahku? Raja bagaimana ladangku? Itu maksudnya begitu. Nah rupanya ketika dalam perjalanan pulang dari Filistin ke Israel, ada sesuatu kisah yang terjadi jeda di situ. Ayat yang keempat, peristiwa apa? Saya baca ayat yang keempat saudara ya, lihat ayat yang keempat yang saya kasih garis merah sama saudara. Ya, saya baca ya, tolong dimunculkan ya multimedia. Raja, atau sama-sama kita baca bisa ya, ayat yang keempat, 1, 2,
dan 3. Raja sedang berbicara kepada Gehasi, bujang abdi Allah itu, katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Saya terus terang berkata kepada saudara, jujur, ketika saya membaca kalimat awal 5 kata yang membuka ayat yang keempat, kayaknya ada sesuatu yang Tuhan bangkitkan di dasar hati saya. Maksudnya apa yang Tuhan bangkitkan? Saya di hati saya ketika baca kalimat 5 kata kalimat ayat yang keempat, saya terharu. Kenapa terharu? Perhatikan kalimatnya. Ini membuat saya terharu. 5 kata ini. Raja sedang berbicara kepada Gehasi. Sudah dari gambar tadi, coba saya tunjukkan sama saudara gambar ini. Raja dikatakan sedang berbicara dengan Gehasi. 5 kata kan? Raja sedang berbicara dengan Gehasi. Sengaja saya ulang supaya Anda dapat sesuatu di sini. Gehasi yang bicara sama raja bercerita, bahkan raja berkata, coba Gehasi ceritakan kepadaku segala perbuatan-perbuatan besar yang dibuat sama Nabi Elisa. Ayo cerita. Saudara, yang membuat saya terharu itu begini loh. Kok bisa-bisanya ya Gehasi ngobrol, bercerita, berbicara, bersaksi di depan sang raja. Karena persoalan tidak sesederhana itu. Kok bisa-bisanya Gehasi masuk istana gitu loh. Maksudnya apa sih? Anda mesti tahu. Kenapa ada sesuatu yang Tuhan bangkitkan di dalam hati saya? Terharu, kenapa? Sebab kalau kita mundur 3 pasal, barusan kan 2 raja-raja pasal 8. Terjadi obrolan, pembicaraan, cerita antara Gehasi sama raja. Hadap-hadapan bercerita. Yang membuat saya terharu begini, mundurlah 3 pasal. Pada pasal yang kelima, saudara ya, Gehasi ini kena kusta. Sebab Nabi Elisa ngomong sama Gehasi, hai Gehasi, hatiku itu ikut jalan sama kamu. Lu jangan bohong sama aku. Mulai sekarang Elisa katakan, kustanya Naaman melekat sama kamu. Ya, kamu sakit kusta sampai anak cucumu sampai selama-lamanya. Itu loh persoalannya. Itu yang membuat saya terharu. Makanya saya katakan, kok bisa ya masuk istana? Kok bisa ya si Gehasi ini ngobrol di hadapan raja? Sebab mundurlah 3 pasal. Kita tahu sikonnya Gehasi sedang kena kusta. Baik, supaya Anda tahu ceritanya, kita baca 2 Raja-Raja pasal yang kelima, saudara ya. Lihat 2 Raja pasal 5, saya baca saja ayat yang ke-25 sambil Anda perhatikan ceritanya. Mundur 3 pasal, kok bisa ngobrol sama raja? Padahal begini keadaannya. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, dari mana Gehasi? Jawabnya, hambamu ini tidak pergi kemana-mana. Berdusta Gehasi, saudara ya, sama Nabi Elisa sang pelihat ini. Bisa tahu segalanya dari Tuhan. Tetapi kata Elisa kepadanya, perhatikan, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu, maksudnya Naaman, turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Sama-sama kita baca 27 dengan keras, 1, 2, dan 3. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Saudara perhatikan, pada gambar berikutnya saya tunjukkan gambar yang namanya Naaman. Ini kena kusta. Kalau saudara perhatikan dalam ayat 27 terakhir yang barusan kita baca tadi, ya, tetapi penyakit kusta Naaman, Anda lihat kata Nabi Elisa, melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Perhatikan kalimat ini, maka keluarlah Gehasi dari depannya, dari depan Nabi Elisa di pondok Nabi dengan kusta putih seperti salju. Jadi kustanya Naaman melekat kepada Gehasi. Menjijikkan.
Itu dari mulai tangan, kepala sampai kakinya totol putih. Mengerikan. Kusta Naaman sekujur badan nempel sama Gehazi, pengerjanya Nabi Elisa. Dari sini kita udah ngerti ya. Berarti yang namanya Gehazi udah kena kusta 3 pasal sebelum pasal yang ke-8, pasal yang ke-5. Mungkin untuk memperjelas apa yang saya beritakan sama saudara, karena saya ingin Anda bisa menangkap ini firman dengan baik dan utuh. Saya cerita sedikit. Jadi pada waktu itu kalau Anda lihat rentetan gambar yang saya kasih sama saudara ini, pada waktu itu Anda lihat gambar pertama, Naaman itu panglima Aram, jenderal Aram, kena sakit kusta. Pendek ceritanya, datang ke Nabi Elisa, lalu Nabi Elisa katakanlah kepada Gehazi, Gehazi suruh tentara Aram, jenderal Aram Naaman, dia mencelupkan, menenggelamkan dirinya 7 kali di sungai Yordan. Singkat kata, memang awalnya nggak nurut, pulang ke Aram, tapi kemudian dia nurut. Dia masuk ke sungai Yordan, tenggelamkan 7 kali. Begitu Naaman keluar dari air yang ke-7, itu tahir dari kustanya, sembuh dari kustanya. Alkitab bersaksi kepada kita, kulitnya Naaman yang totol putih kayak salju, jadi kayak kulit bayi, tahir sembuh. Saking senangnya Naaman, karena ingat pada waktu itu sakit kusta nggak ada obat. Saya pikir sampai hari ini pun belum ada pengobatan untuk penyakit kusta. Mengerikan kusta. Makanya Naaman saking gembiranya, meskipun dia jenderal kaya raya, punya semua fasilitas, tapi sakitnya kusta. Dia menderita sakit yang sangat mengerikan, tapi hari itu Tuhan sembuhkan lewat sebuah mujizat di sungai Yordan. Tuhan mah bisa pakai apa saja yang menolong kita. Inilah kadang-kadang kita mesti belajar dari firman Allah, saudara, yang Tuhan seringkali memakai hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil kepada kita untuk melakukan perkara yang besar. Makanya pesan saya di awal sama saudara, Bapak Ibu Saudara, jangan remehkan perkara-perkara yang kecil dari Tuhan. Jangan dilewat-lewat. Segala perkara meskipun perkara kecil, Tuhan bisa buat perkara besar sama saudara. Hanya lewat sungai Yordan, tetapi dibutuhkan sebuah ketaatan akan pimpinan Tuhan. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Tadinya dia yang ke-6 kali udah capek, nggak sembuh gitu ya. Tapi ketika dia tetap mau ikuti taat dan pimpinan Tuhan, keluar tahir dia. Singkat kata dia senang, kembali ke pondok Nabi, mau ketemu sama Nabi Elisa, dan memang ketemu. Dan memang dia udah siap semua. Dia kasih emas, Nabi Elisa, aku sukacita disembuhkan. Ini emas bawa untuk kamu, ini perak aku kasih untuk kamu, ini kain-kain yang indah, ini jubah, ini harta benda kekayaan banyak aku bawa dari Aram. Aku berikan sebagai tanda ucapan syukur terima kasih kepadaku. Ini hartanya. Apa kata Elisa? Enggak, aku enggak butuh ini semua. Bawa kembali pulang ke rumahmu. Sebab yang menyembuhkan kamu bukan aku, Tuhan yang sembuhkan kamu. Sudah, sekarang jenderal Naaman, kamu pulang dengan damai, kamu pulang dengan sukacita. Singkat kata, pulang Naaman dengan kereta kudanya itu. Apa yang terjadi ketika Naaman jalan dengan kereta kudanya menuju ke Aram? Rupanya Gehazi dengar dalam hati. Gehazi ngomong gini ketika Naaman terjadi pembicaraan sama Nabi Elisa. Dalam hati gini, bodoh si Nabi, kasih emas kagak mau, kasih perak gak mau, kasih harta yang banyak gak mau, bodoh. Ya, akhirnya ketika Naaman pergi, dia pikir Elisa gak tahu. Tuhan kasih tahu sama Elisa, dia kejar Naaman dan berkata, stop dulu jenderal, stop dulu. Memang betul, singkatnya begini ya, tadi Nabi Elisa memang gak mau, kira-kira berkata begini, tapi sekarang berubah, aku disuruh sama Nabi Elisa padahal tidak. Ya, untuk minta kembali emas, perak, kain, harta benda semuanya. Naaman katakan, dengan sukacita, ayo ambil semuanya, harta ini ambil semuanya. Dia ambil sama Gehazi. Rupanya disimpan gak tahu di mana. Begitu kembali ke pondok Nabi Elisa, Elisa langsung tanya dalamnya tadi, "Hai Gehazi, dari mana kamu?" "Nggak dari mana-mana, hamba Allah, nggak dari mana-mana." "Hei Gehazi, bukankah hatiku ikut sama langkah kakimu? Kamu sudah terima emas, perak, harta, benda kekayaan yang banyak dari Naaman. Tapi ingat Gehazi, memang dengan harta bendamu, kamu bisa beli kebun anggur, kamu bisa beli kebun zaitun, kamu bisa beli apalagi ternak kambing, domba, lembu, sapi yang banyak ribuan jumlahnya. Rupanya banyak tuh harta, bisa beli kebun ternak segala macam. Kamu bisa beli budak laki-laki perempuan yang banyak.
Tapi Gehazi ingat, kustanya Naaman mulai sekarang akan lengket sama kamu, sama anak cucumu sampai selama-lamanya. Perhatikan kata sang Nabi Elisa, kustanya Naaman melekat sama kamu, sama anak cucumu, turunanmu, generasimu sampai selama-lamanya. Itu yang dikatakan oleh Nabi ini. Jadi pada pasal 5, begitu selesai ngomong, hamba Tuhan namanya Elisa berhenti, tertutup mulutnya. Langsung kontan kena kusta itu Gehazi. Total putih menjijikkan. Itu kan yang terjadi. Kena kusta. Tapi aneh, di pasal yang kelima kena kusta, tapi 3 pasal kemudian barusan kita baca, 2 Raja-Raja pasal 8 yang keempat. Loh kok dia bisa masuk istana? Kok dia bisa menghadap raja, saudara? Makanya saya baca di ayat keempat, raja sedang bicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Saya tulis di bawahnya, kenapa Gehazi kok bisa bicara dengan raja? Kenapa Gehazi kok bisa masuk istana? Saya tulis biru di bawahnya, karena pada masa itu hukum Taurat Musa yang mengatur, adat istiadat di sana juga mengatur, karena orang sakit kusta harus diasingkan di suatu tempat. Pasal 5 kena kusta kok. Tiba-tiba 3 pasal berikutnya, jeda 3 pasal, bisa ngobrol sama raja. Padahal aturannya orang kusta gak boleh dekat sama orang. Dia mesti dikarantina, dia mesti diasingkan di tempat yang jauh di luar kota Yerusalem. Di luar tembok pintu gerbang Yerusalem. Gak boleh campur, pulang kampung gak boleh. Datang sama keluarganya gak boleh. Jangankan masuk istana, jangankan ngobrol sama raja, ketemu sama istrinya, ketemu sama anaknya, ketemu sama papanya gak boleh. Sebab orang kusta zaman dulu itu kena kutuk ibaratnya, najis. Kasihanlah orang sakit kusta itu, bukan cuma badannya menderita kusta itu, jiwanya ikut menderita. Itu orang kusta. Kenapa? Diasingkan. Kayak orang kena corona. Zaman sekarang orang kena corona mesti diasingkan, di karantina, orang gak boleh dekat, orang gak boleh ketemu, bisa ketularan. Kurang lebih kayak begitu barangkali kusta. Menderita bukan cuma badan, jiwanya ikut menderita. Ketemu sama keluarga gak bisa. Itu aturan. Nah kok ini bisa ketemu sama raja? Sebetulnya apa yang terjadi sama Gehazi? Kusta itu kasihan loh. Zaman itu orang jarak paling dekat kusta sama orang sehat itu minimal 50 meter. Jadi kalau istrinya datang mau kasih makan gitu ya jaraknya 50 meter. Bahkan kalau ada orang datang, kusta mesti teriak loh, najis, 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 sambil angkat hand up kedua tangannya. Orang kusta ketika dia jalan berdiri gitu ya, itu di kakinya diikati sama tali. Zaman itu di ujung tali dikasih semacam kayak kaleng kecil. Sehingga ketika si kusta jalan itu bunyi kelining, kelining, kelining. Sambil angkat tangan ya. Begitu ada orang lewat berkata najis, najis. Maksudnya apa? Aku najis. Lu jangan dekat sama aku, nanti lu ikut najis gitu. Kasihan orang kusta. Kayak begitu loh. Mesti teriak najis aku. Itu sebetulnya pada pasal 5 dan seterusnya yang terjadi pada Gehazi. Makanya saya bilang begini. Pada gambar ini Anda lihat sebetulnya ada apa dengan Gehazi? Ya, yang kena kusta tapi kok nggak dibuang? Ada apa dengan Gehazi yang menderita sakit kusta kok tidak diasingkan? Kok tidak terbuang? Kok tidak terkutuk? Ya, kok bisa ketemu sama raja? Kok bisa ketemu masuk istana? Kok bisa? Aturannya ketemu orang nggak boleh. Ketemu keluarganya aja gak bisa. Masuk rumahnya sendiri gak boleh. Begitu ketahuan lempar batu rajam sampai mati. Itu aturan hukum Tauratnya gak bisa dilanggar. Pokoknya ada orang kusta datang dekatnya orang sehat, ya batu yang dilempar sampai mati. Nah pertanyaannya kembali, apa yang terjadi pada Gehazi dalam 3 pasal ini? Kok bisa masuk istana, kok bisa ngobrol cerita bersaksi tentang Elisa kepada raja? Ini kan ada apa sebetulnya? Saya ketika membaca ini ayat-ayat firman Tuhan saudara ya. Sesungguhnya saya tidak menemukan apakah Gehazi sembuh dari kustanya. Saya coba cari, sudah lama saya cari ayat ini. Ada nggak satu kata, satu kunci, satu kalimat, satu ayat saja yang pendek yang menceritakan yang namanya Gehazi tahir sembuh dari kustanya? Saya nggak ketemu loh. Barangkali saudara bisa menemukan, coba kasih tahu sama saya. Oh pendeta, saya temukan Pak ayatnya Pak, di sini Pak kalimatnya pendek bahwa Gehazi sembuh. Tunjukkan sama saya.
Sebab sudah lama saya cari ini ayat yang kaitan sama Gehazi dengan kustanya yang melekat sama tubuhnya, dia itu sembuh. Nah pertanyaannya kan begini, kok nggak terkutuk ini orang? Kok nggak terasing? Kok tidak dibuang di luar pintu gerbang sana? Kok bisa masuk rumah? Kok bisa masuk istana? Ngobrol sama orang nomor 1 di Israel lagi sama raja? Kok bisa? Apakah pertanyaannya Gehazi memang sudah disembuhkan? Ya saya nggak bisa jawab, saya nggak tahu. Sebab sampai hari ini satu kata pun saya belum pernah menemukan, termasuk saya sharing sama teman-teman pendeta, bahwa orang ini sembuh. Nggak ada kata sembuh. Jadi sulit, ini kenapa? Ada apa? Apakah sembuh? Enggak juga saudara ya. Lalu apa yang terjadi? Rupanya ada satu peristiwa yang luar biasa yang terjadi sama Gehazi. Dia kena kusta, jadi rupanya hebat ya Nabi Elisa. Meskipun ini hambanya, pengerjanya kena kusta, jadi artinya Elisa gak buang ini pengerjanya. Elisa gak pecat ini Gehazi, jadi pengerjanya bantu dia, gak dibuang. Tidak terkutuk, dia terbuang. Apakah dia sembuh atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi dari 3 pasal ini saya percaya kalau dia bisa ketemu sama raja, menghadap raja, pasti ada sesuatu kejadian yang luar biasa yang Tuhan kerjakan, Tuhan lakukan sama Gehazi. Saya percaya jeda 3 pasal Tuhan melakukan perkara besar kepada Gehazi. Saya ingin lepaskan sama saudara, hari ini apapun masalahmu, kalau Gehazi dia bisa mengalami perkara yang besar, saya percaya saudara dan saya, kita semua juga bisa mengalami perkara yang besar. Kita bisa mengalami perkara yang luar biasa di luar nalar kita. Sebab menurut saya ini gak masuk akal gitu loh. Orang kena kusta kok menghadap raja. Bisa jadi sembuh, bisa jadi bagaimana. Tapi yang jelas Gehazi pasti ngalami perkara besar dari Tuhan sampai bisa menghadap raja. Orang biasa kok. Makanya saudara ya, saya mau berkata sama saudara, saya ingin kita mengatakan 3 kata ini pada doa pagi saat ini. Itulah kata jangan putus asa. Saya ingin pagi ini sementara saya menyampaikan firman Allah, sementara saya melepaskan isi hati Tuhan kepada saudara, saya ingin kita bersama-sama mengucapkan 3 kata ini. Untuk Anda ingat, beban berat apapun, kesulitan sesulit apapun rasanya, tidak mampu Pak saya hadapi. Tapi 3 kata ini penting terpatri di hatimu. Kata itu adalah jangan putus asa. Coba bilang bersama-sama dengan saya, jangan putus asa. Boleh sekali lagi bilang di rumah saudara, jangan putus asa. Kita tidak boleh putus asa saudara. Lihatlah Gehazi, belajar dari Gehazi. Lihat Gehazi, 3 pasal kusta kok. Tapi dari kusta sekarang ngomong sama raja. Perkara besar dia alami. Makanya saya kasih statement sama saudara di gambar ini begini. Sebetulnya orang ini kok bisa ngalami perkara besar itu sebetulnya semangat apa gitu ya. Yang ada pada Gehazi. Ya, semangat apa? Tolong multimedia ikuti saya. Semangat apa yang ada pada Gehazi sebetulnya? Saya percaya ada semangat 3 hal. Saya ulang saudara ya. Pasal 5 masih kusta, melekat di tubuhnya. Tapi pasal 8 ayat yang keempat, menghadap raja. Ngobrol sama raja, pasti ada sesuatu yang besar terjadi. Ini orang gak putus asa, kita pun gak boleh putus asa. Kalau dia ngalami perkara besar, saudara pasti bisa ngalami perkara besar. Sebetulnya semangat apa sih yang membuat orang bisa mengalami perubahan? Semangat apa yang dimiliki sama Gehazi sampai dia mengalami perkara besar dari Tuhan? Saya percaya minimal ada 3 ini yang dia miliki semangat. Pertama, orang ini semangat bangun dari kejatuhannya. Orang kena kusta itu kayak kiamat, jatuh, hancur sudah. Tapi dia semangat bangun lagi, tidak putus asa, never give up. Yang kedua, dia semangat menyadari kesalahannya. Dia sadar salah gitu. Yang ketiga, semangat apa lagi? Semangat memperbaiki kekeliruannya, kesalahannya. Makanya ada istilah orang berkata begini, orang tidak pernah salah itu orang besar. Tapi kalau ada orang salah dan menyadari kesalahannya, orang ini lebih besar.
Tapi kalau sampai ada orang tahu dirinya salah, dirinya keliru gitu ya. Lalu dia sadari kesalahannya dan dia perbaiki kesalahannya. Ada istilah berkata, orang ini adalah orang yang paling besar. Miliki semangat ini. Ya, kalau kita memang jatuh, ya jangan putus asa dong. Kalau kita jatuh ya bangun. Tetaplah punya semangat untuk bangun dari kejatuhanmu. Hei saudara, engkau mungkin ambruk rumah tanggamu. Saya nggak tahu masalah saudara. Ya kehancurannya di mana. Tapi bangunlah, semangat. Engkau punya Tuhan. Kalau engkau tahu kelirunya di sini, ya sadarlah kan kekeliruanmu. Yang ketiga, semangat memperbaiki kekeliruanmu. Ini satu contoh, misalnya orang baru beli mobil baru, ini cuma contoh saudara ya. Baru beli mobil baru gitu ya. Tapi masih baru belajar setir mobil, driver mobil. Ketika dia mau maju ya saudara ya. Tapi ternyata salah, persneeleknya mundur. Harusnya maju tapi mundur. Begitu digas nabrak belakang, ceder. Penyok dong bodi bagian belakang, bumper belakang. Dan biasanya orang kalau baru beli mobil baru, apalagi itu mobil yang pertama, semua orang pasti punya pengalaman itu mobil pertama kan. Begitu penyok sedih kan, susah kan. Ya, masih baru beli udah penyok susah. Ya, karena salah langkah, mestinya maju jadi mundur, gasnya salah. Porselnya salah. Apakah ketika sudah tahu kekeliruan kesalahan ini lalu cuman menyesali, kecewa, sedih terus sampai 3 tahun sedih. Menyesali bempernya yang penyok, sedih tiap hari. Aduh gara-gara salah pencet persneleng, gara-gara salah ngegas maunya maju jadi mundur. Masa tiap hari menyesali ngomongnya itu terus. Aduh gara-gara salah mesti maju mundur, 3 tahun ngomong itu. Kan enggak. Kalau kita tahu salah ya perbaiki, sadari dan tetap semangat. Bagaimana caranya? Ya jangan disesali terus, bawa ke bengkel, ke showroom, perbaiki. Kalau setelah diperbaiki sudah bagus mobilnya, Anda mau pakai terus silakan, mau jual nggak mau pakai ya silakan. Tapi perbaiki dulu kan, sama dengan hidup kita. Kalau sudah jatuh ya bangun, kelirunya di mana? Bereskan, salahnya di mana? Perbaiki. Mungkin kita nggak mampu, ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Kalau Gehazi bisa ngalami perkara besar dalam nama Yesus, saudara dan saya, kamu semua juga bisa ngalami perkara besar. Kita lihat kanan kiri kita, orang-orang beriman yang cinta Tuhan. Kan kita punya Tuhan yang sama. Kenapa mereka bisa ngalami perkara besar? Kok dia bisa ditolong Pak sama Tuhan? Hei saudara, Kristus Yesus yang ada dalam hidupnya itu sama di dalam hidup kita. Tuhan yang ada menolong Gehazi, Tuhan yang sama ada dalam kita. Apa bedanya? Yang penting bangun semangat. Ada Tuhan kok yang bersedia tolong kita. Hari ini apa masalahmu? Nah, ketika singkatnya begini, supaya saya lanjut ya. Gehazi ngobrol sama raja. Singkat kata begini, ketika terjadi obrolan, coba lihat ayat yang keempat. Saya baca ya, dikatakan begini dalam ayat ini. Raja sedang berbicara kepada Gehazi yang kemungkinan ngalami perkara besar dari kustanya tadi. Walaupun kita nggak ketemukan datanya, tapi bisa ngobrol, kayaknya sembuh dia. Kayaknya saudara ya. Bujang abdi Allah itu katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan oleh Elisa. Jadi Gehazi yang kayaknya sudah barusan dipulihkan dari kustanya oleh Tuhan, bisa ngobrol sama raja. Ada kejadian yang besar dan luar biasa yang kita tidak tahu. Tapi orang ini pasti, saya pastikan ngalami perbuatan besar daripada Tuhan. Makanya bisa ketemu sama orang, apalagi ketemu sama raja. Tapi perhatikan, setelah ngobrol, cerita-cerita tentang perbuatan besar daripada Nabi Elisa, dia mulai cerita. Dari ayat yang kita baca dengan utuh, baca di rumah, rupanya Gehazi cerita perbuatan besar, perempuan punya anak mati, didoakan sama Elisa, hidup lagi. Lalu cerita, lalu kemudian sama Nabi suruh ngungsi ke Filistin 7 tahun karena terjadi kelaparan kan. Ternyata betul. Lagi cita-cita tentang anak dihidupkan, perempuan sama keluarga ngungsi ke Filistin 7 tahun. Yang diceritakan muncul, yang diceritakan datang saudara. Coba Anda lihat ayat yang kelima, saya baca ya. Sama-sama kita baca ya, 2 Raja-Raja pasal 8 ayat 5, lanjutan tadi, 2, 3. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan,
pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Yang diceritakan nongol, datang kembali ke Israel karena Israel dipulihkan, diberkati sama Tuhan. Langsung Gehazi berkata, Tuhan Raja, itu perempuan yang aku ceritakan, dia datang. Datang sama keluarganya, dia mau menanyakan soal rumah sama ladangnya. Perhatikan ayat awal di ayat 5. Lalu raja bertanya-tanya, begitu perempuan menghadap kepada raja, raja mulai tanya. Dia nggak suruh menteri Bulog, menteri ekonomi, menteri dalam negeri, menteri sosial, enggak. Dia langsung raja yang tanya. Raja ini menggambarkan Tuhan kita, raja di atas segala raja. Perempuan ini menceritakan semuanya. Tapi raja bertanya, raja suka bertanya sama dengan Yesus. Bacalah di Alkitab, kita punya raja di atas segala raja, Yesus namanya. Yesus suka tanya loh. Ada tahu dalam cerita Tuhan tuh suka tanya. Satu kali seorang raja bernama Salomo setelah mempersembahkan 1000 korban di Gibeon, malam-malam Tuhan datang lewat mimpi sama Salomo. Salomo, dia tanya Tuhan. Tuhan suka tanya. Salomo, apa yang kamu ingin aku perbuat bagimu? Mintalah daripadaku, aku pasti memberikannya. Singkat kata, Salomo tidak minta kekayaan, minta hikmat. Aku minta hikmat Tuhan. Baik, kamu tidak minta kekayaan, kamu minta hikmat. Tapi aku kasih kamu kekayaan dan hikmat yang luar biasa. Anda berkata, ya Tuhan tanya, kasihkan raja, pendeta, orang besar. Saya kan orang susah, saya kan orang kecil, saya kan orang sederhana. Tunggu dulu, Tuhan itu adil. Dia gak pandang bulu, Tuhan gak beda-bedakan. Tuhan cinta sama saya, Tuhan cinta sama kami pelayan Tuhan di sini. Saya percaya, pastikan Tuhan juga cinta sama saudara. Jangan kecil diri, jangan berkata, gak boleh saudara berkata, Tuhan gak cinta sama saya pendeta. Jangan karena masalahmu kau berkata Tuhan gak cinta. Saya mau pastikan Tuhan cinta, sayang sama saudara. Tuhan suka tanya, bukan cuma sama orang besar, sama orang sukses. Tahu tidak satu cerita seorang pengemis yang suka minta di pinggir jalan, Pak, minta uang Pak, belum makan Pak. Bartimius, seorang pengemis yang duduk di pinggir jalan, minta-minta, orang miskin. Orang gak punya apa-apa. Diperkirakan guru saya pernah berkata, gak punya bola mata ini orang. Orang susah menderita. Satu kali ketika Yesus lewat di Yeriko, teriak orang ini, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu singkat kata, suruh datang orang ini menghadap. Dia tanya loh Yesus sama Bartimius. Tuhan tuh suka bertanya, hei siapa namamu? Bartimius. Apa yang kamu inginkan, kamu minta dari aku berikan kepadamu. Apa yang kau kehendaki, aku beri sama kamu. Aku ingin melihat Tuhan. Hei Bartimius, jadilah seperti yang kamu percaya. Langsung melek matanya saudara. Anda lihat, bayangin. Bukan cuma orang besar ditawari, saya percaya pagi ini pun Tuhan bertanya sama saudara. Apa sih masalahmu? Kamu pengen apa? Cita-citamu apa? Singkat kata, perempuan ini menceritakan semuanya. Tadi kan kita bacakan, coba munculkan sekali lagi. Coba munculkan ayat yang kelima. Lalu raja bertanya-tanya, perhatikan suka bertanya Tuhan. Kiranya pagi ini Tuhan bertanya sama saudara. Dan perempuan ini menggambarkan kita yang sedang dalam kesulitan. Menceritakan semuanya kepadanya, gak usah ditutup. Anda boleh saja kalau punya masalah karena malu yang bersifat privacy, saudara gak bisa ngomong sama pendeta, sama gembalamu, maaf Pak Pendeta, yang ini saya gak baca cerita, gak apa-apa. Itu rahasiamu yang kamu mesti simpan, kau malu. Boleh, tapi saya mau kasih tahu ya, engkau jangan simpan rahasia sama Tuhanmu. Tuhan mau kalau kamu punya masalah, meskipun memalukan harga dirimu, ceritakan sama Tuhan. Aku hancur Tuhan, aku punya utang sekian Tuhan. Engkau malu cerita sama orang, sama pendeta. Tapi jangan simpan rahasia, jangan tutup masalahmu. Tuhan senang mendengar semua ceritamu. Telinganya Tuhan senang dan mampu menampung semua ceritamu. Dia gak berat mendengar ceritamu. Ceritakan semua. Mau ditolong sama Tuhan, ceritakan. Perempuan ini berkata begini dalam ayat ini, pulangkan segala. Munculkan sekali lagi, 2 menit 3 menit saya selesaikan ayat ini. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkan segala. Ayat 5 dulu tadi ya. Kembali kepada barusan tadi. Kembalikan, saya baca dalam Alkitab saya saudara ya. Dikatakan dalam, ini dia. Ya, pulangkan segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Jadi
perempuan ini ketika mengadu, yang dia adukan adalah urusan rumah dan ladang. Dia ceritakan semua. Rumah itu bicara rumah tangga kita, ya, bicara keluarga kita. Saya nggak tahu apa masalah keluargamu hari ini. Hancur Pak keluarga saya. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan ladang saudara. Ladang bicara bisnis, bicara pekerjaan, bicara ekonomi, bicara keuangan. Jadi perempuan ini bermasalah dengan rumah dan ladang, keluarga dan bisnis keuangan. Dia ceritakan sama raja. Raja langsung berkata, ayo sertai dia. Kembalikan rumahnya, bahkan ladangnya 7 tahun yang ditinggal, kembalikan semua sama hasilnya. Aneh loh. Tapi itulah raja, itulah karakter sifatnya raja. Yang hilang dikembalikan. 7 tahun itu sebetulnya tidak ada hasil dari ladang itu. Paceklik kok, tanah kering. Ditanam gak ada buah. Tapi raja berkata 7 tahun hasil tanah yang sebetulnya gak ada hasil. Kembalikan hasil 7 tahun. Artinya apa? Yang hilang 7 tahun dikembalikan semua sama raja. Saya gak tahu kegagalan saudara di mana, di rumah tangga kah? Kalau saudara gagal, semangat bangun. Tapi udah hancur Pak, udah runtuh rumah tangga saya. Percaya gak Tuhan bisa bangun kembali rumah tanggamu? Mungkin ladangmu udah hancur, pekerjaanmu udah hancur, bisnismu ambruk, ekonomimu morat-marit, rasanya gak mungkin bangun lagi. Saudara, yang hilang 7 tahun dibalikin loh sama raja. Saya tidak tahu apa yang hilang, omsetnya mungkin mulai gak bagus. Ladang itu bicara pekerjaan gak bisa maju Pak, susah Pak, cuganya langganannya pergi Pak, sulit Pak. Saudara, kalau Gehazi ngalami perkara besar, kuncinya di mana? Nggak putus asa. Sama dengan perempuan ini, dia mengadukan sebetulnya nggak ada harapan, tapi menunjukkan orang nggak putus asa. Tetap saja datang sama raja, ceritakan, Raja, bagaimana ladangku, bagaimana rumahku. Sekarang saudara boleh mengadu, ceritakan, jangan ditutup, ceritakan semuanya. Bagaimana bisnismu, utangmu, ekonomimu, Pak sepi, Pak pandemi, ya ngomong sama Tuhan. Pak nggak bisa maju, dulu maju, ceritakan sama Tuhan. Urusan keuangan, ngomong sama Tuhan. Tuhan suka tanya, hei sekarang kamu mau apa sih yang kuberikan padamu? Dalam nama Yesus Tuhan berikan sama saudara. Miliki iman, semangat, tidak boleh putus asa. Never give up, tetap semangat saudara ya. Kalau dua orang ini sama-sama mujizat loh. Gehazi ngobrol sama raja, itu mustahil. Tapi mustahil bukan akhir segala-galanya. Ada Tuhan yang bisa tolong saudara. Termasuk perempuan ini gak masuk akal ya. 7 tahun gak ada hasil kok sebetulnya. Cuannya kagak ada. Tapi dikembalikan semua. Itulah raja kita. Jadi jangan kecewa, jangan putus asa, jangan sedih. Yang hilang kemarin, keuntungan bulan kemarin hilang. Percaya hari ini ke depan Tuhan kembalikan omset, Tuhan kembalikan keuntungan yang hilang. Dikembalikan Tuhan, bunganya bonusnya sama Tuhan. Yang penting kamu tidak boleh putus asa. Kalau mereka mengalami perkara besar, pagi ini nantikan perkara besar melawat menjamah saudara.